Yang terhormat Ibu Sri Mulyati SPD MPD selaku Kepala SDN Saujajah 6. Yang saya hormati Ibu Ketua Kombel Freybinta Ainur Sofia SPD dan Bapak Ibu beserta kakak-kakak PPL UM yang berbahagia pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang terakhir yaitu penutupan doa. Marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua Kombel kita, yaitu. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua bisa berkumpul di sini pada acara akhir. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Saujajah 6, Ibu Sri Mulyati SPD MPD. Selamat datang yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Saujajah 6, dan tak lupa juga yang sangat kami banggakan teman-teman PPL dari Universitas Negeri Malang. Terima kasih atas rawuhnya panjenengan semua dalam acara kegiatan Kombel kita yang perdana, yaitu dengan judul diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan pastinya kegiatan ini akan sangat bermanfaat, banyak pengetahuan di dalamnya dan banyak praktik baik yang akan menjadi inspirasi kita mungkin dalam pembelajaran atau untuk kepentingan kita kepada anak-anak ya, untuk menyusulkan anak-anak, dan pastinya kita semua akan mendapat insight yang lebih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyati SPD MPD selaku Kepala SDN Saujajah 6, Bapak Ibu Guru dan Perangkat Pendidikan SDN Saujajah 6, dan khususnya Kepala Kombel ya, Bu Sofi Kutebdi, terus dan adik-adik mahasiswa dari UM. Yang satunya belum bisa. Oh, udah bisa lulus. Kita kembali ke hafizatnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan hidayahnya. Di siang ini kita sharing bertemu kembali tentunya dalam keadaan sehat. Sehat semua Ibu Ibu. Alhamdulillah sehat luar biasa. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam semuanya kita gunakan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa membuat kita dan kita bisa faham dari yang kita lakukan. Ada tiga hal yang pokok dalam hal ini Bapak Ibu. Kombel kita ada kombel intrasekolah, berarti di dalam sekolah. Kemudian antar sekolah mungkin di gugus, kecamatan atau bahkan kota, dan kombel yang bersifat daring. Nah, menyikapi itu, maka kalau kombel kita ini tidak, apa tanda petiknya, tidak berjalan atau nggak punya kombel, bahasa gampangnya bagaimana kita mau melengkapi misalnya pengelolaan kinerja di PNM, itu kan ada yang melalui kombel. Nah, kombelnya udah duwi, terus yang ada yang mengadakan kegiatan. Maka yang pertama harus membentuk kombel dulu. Tuh, nah dari buku Kepala tadi disampaikan sedikit hasil diskusi. Kita untuk tim kombelnya udah terbentuk, Pak, ada ketuanya PBB dan teman-teman yang lainnya. Tapi pastikan sudahkah ada program kegiatannya. Kemudian kalau sudah ada program kegiatannya terjadwal. Minimal dalam kombel yang sudah terdaftar di PNM
itu secara rutin dan secara masif harus dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan. Nah, kadang-kadang kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi kok lemes. Walaupun siang tapi semangatnya masih pagi ya. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk memberikan oleh-oleh dari program Guru Penggerak, yaitu di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita curahkan segala pikiran kita, segala gundah gulana yang tadi capek-capeknya kita hilangkan. Kita hadirkan seluruh jiwa raga kita berada di ruangan kelas 3B ini. Mari kita memulai dengan kita memulai dengan siang. Panjenengan insya Allah tadi juga sudah capek, mulai pagi sudah ngajar, sudah riba-ribi kesana kemari, ya kan? Mari kita tenangkan sejenak diri kita. Kita taruh tangan kita di nyaman ya. Oke, caranya, nanti panjenengan taruh di, kita pejamkan mata kita sambil tarik nafas, sambil kita merasakan hembusan nafas yang masuk ke dalam diri kita, hembusan nafas yang masuk ke dalam diri kita. Oke, saya iringi sedikit dengan musik. Mata kita sedikit kita hadirkan jiwa raga kita, pikiran kita di dalam ruangan ini yang semuanya kita adalah belajar. Begitupun dengan saya. Gitu ya? Sudah siap ya Bapak Ibu? Kita pejamkan mata kita. Tarik nafas Bapak Ibu. Keluarkan. Sekali lagi tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Sambil panjenengan menghirup udara sambil merasakan nafas yang masuk ke dalam tubuh panjenengan. Tarik nafas Bapak Ibu. Yang dalam, keluarkan. Oke. Jadi tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Kok kurang semangat tepuk tangannya? Ada yang ketiduran ya? Waduh, aku ketiduran tadi. Sambil merem-merem sambil tidur gitu ya. Oke, lanjut lah. Itu sebetulnya orientasinya belajarnya berasal dari filsafat Ki Hajar Dewantoro. Jadi berangkatnya kita berasal dari produk Indonesia, bukan dari ilmuwan yang ada di luar negeri, tetapi kita belajar dari bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Di mana salah satunya Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Bukan merdeka itu berarti saenake dhewe, tidak. Tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya lakukan ini boleh apa tidak? Kalau kita sudah bisa menentukan itu, berarti kita sudah bisa dikatakan merdeka. Kalau kita masih disuruh, masih di apa, berarti itu tingkat merdekanya masih belum. Dan itu sebuah proses. Ini ada 6 yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi, lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang 5 adalah 5 posisi kontrol. Yang ke-6 adalah segitiga restitusi. Bisa sama Bu Devi. Oke, Pak Catur bisa sama Bu Linda. Oke, next. A. Dia akan menggenggamkan tangannya, seakan-akan dia di dalam tangannya ini ada sesuatu yang digenggam. Sedangkan yang B berposisi di kiri itu berusaha merayu dan sebagainya
Cobalah buka. Satu. Gantian. Yang tadi sebagai A, sekarang sebagai B, yang B sebagai A. Oke, kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Sebagai A, dibuka enggak? Dibuka. Oke, kenapa? Nah, karena saya nggak tega. Oh, enggak tega. Oke. Oke, sekarang gantian sini. Nah, pada saat dengan posisi sebagai A. Nah, dibuka. Kenapa? Karena radionya maut sekali. Radionya maut sekali. Tepuk tangan. Sekarang yang sini. Yang Bu Devi sebagai A. Tadi waktu mengepalkan tangan saya tidak mau membukanya. Iya. Ya, Enggak mau. Kenapa? gantian, bukan tadi nggak mau. Balas. Oke, kalau berganti? Saya tidak mau membuka karena Bu Devi tidak mau merayu. Karena Bu Devi tidak mau merayu. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau terbesar itu adalah pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa. Siswa mau melakukan ini dan itu, sebetulnya kontrolnya adalah pada diri kita sendiri. Kita sebagai guru tugasnya hanya memfasilitasi anak kita supaya kita bawa mereka untuk bisa mengontrol dirinya untuk lebih baik. Oke, next Pak. Oh, Kenapa saya bilang mengontrol murid itu? Karena guru itu kan yang mengendalikan siswa, Bu, supaya siswa itu bisa, terutama bisa, kalau bisa di olahraga itu bisa memperagakan atau bisa mempraktekkan materi yang saya berikan seperti itu. ada lagi? Guru mengontrol murid, betul enggak? Karena ini terjadi miskonsepsi. Sebetulnya guru tidak mengontrol murid. Siapa yang mengontrol murid? Dirinya sendiri. Anak ini akan melakukan sesuatu jika ada penghargaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Lalu kritik dan membuat bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita mengkritik orang, mengkritik siswa kita, atau mengkritik orang yang ada di sekitar kita, dikatakan bahwa itu dapat menguatkan karakter. Padahal itu tidak. Bisa saja kritik yang kita berikan malah akan menjatuhkan. Kritik yang kita berikan malah bisa membuat mereka down. Kan? Ini beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Kita sebagai guru di sekolah, kita sebagai orang dewasa, kadang-kadang kita juga memaksakan pada anak-anak didik kita. Oke, lanjut. Nah, kita akan belajar tentang disiplin positif. Di sini ada beberapa pertanyaan, tapi kita rangkum apa sih disiplin itu, bagaimana penerapan disiplin.
Mengapa kita melakukan disiplin? Apa yang mendorong kita melakukan itu? Ada yang ingin merangkum, menjawab dari beberapa kalimat pemantik ini? Oke. Dari sudah dari belakang ya? Kalau menurut saya disiplin itu adalah kesadaran diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang mematuhi aturan. Kesadaran diri. Oke. Ada yang lain? Makanya Bu ya, jadi kalau saya memberikan pengertian tentang disiplin itu adalah ketertiban yang harus dimiliki oleh setiap anak sehingga dia akan mematuhi peraturan yang ada. Intinya mematuhi. Saya disiplin itu Dari 4 pertanyaan ini dirangkum. keteraturan yang bisa membuat seseorang itu hidupnya lebih tertata. Kemudian penerapannya bisa dimulai misalkan dari hal-hal kecil, misalkan seperti misalkan kalau kita bangun pagi, kemudian melakukan seperti mandi, kemudian ibadah, melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang melakukan, mengapa kita harus melakukan disiplin? Supaya kalau saya Bu ya, supaya hidup itu lebih teratur. Jadi ada keteraturan dalam hidup kita. Terima kasih. Ada keteraturan dalam hidup yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda walaupun Anda datang tepat waktu atau lebih awal, dan tidak apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid panjenengan semuanya? Ya. Oke. Mengapa? Iya, karena kita mempunyai tanggung jawab untuk anak-anak. Jadi anak-anak saja saya lihat story-nya orang tua itu jam 6 itu sudah di sekolah. Padahal jam 6 saya sendiri itu masih ganti baju. Saya kalau datang terlambat, semoga saya datang terlambatnya tidak sering ya Bu ya. Tidak pernah gitu Iya. ya. Ya kan Agar pasti. datang tepat waktu. Iya. Itu pasti saya malu Bu. Malu sama anak murid kita sendiri kalau datang terlambat, itu saya. Oke, terima kasih Bu Devi. Mungkin ada yang belakang. Sendiri memang karena itu kewajiban ya Bu ya, jadi punya tanggung jawab untuk melaksanakan dan masuk tepat waktu, maka dari itu saya akan tetap masuk tepat waktu meskipun nggak ada pujian ataupun teguran dari atasan. Oke, tepuk tangan dong. Pendorongnya, ada motivasinya. Motivasi kita bisa berasal dari luar, bisa berasal dari dalam diri kita. Kita lihat. Ini teori motivasi perilaku manusia. Dari teori perilaku ini, ada manusia melakukan sesuatu bisa motivasinya dari luar diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan. Menurut pendapat saya ya Bu ya, ada 2 yaitu eksternal dan internal. Kalau eksternalnya mereka disiplin karena satu, merasa kalau dia nggak disiplin akan mendapatkan suatu beban. Misalnya kalau saya terlambat atau rapi di dalam barisan, saya akan mendapatkan pekerjaan lebih atau hukuman ambil daun. Yang dari eksternalnya mereka ingin menjadi siswa unggulan atau contoh bagi teman-temannya, supaya saya bisa, kalau di sekolah kita ada regu PLS, saya masuk PLS berarti saya harus mempunyai keterampilan yang lebih untuk dalam kedisiplinan. Itu aja Bu. Dari mahasiswa. Ya. Terima kasih Bu. Kalau dari saya sendiri hampir sama seperti Pak Ibu tadi. Mungkin karena kami kan melihatnya ketika di lapangan gitu, itu karena ada faktor
artian mungkin dia apa ya, mungkin bawaan dari sananya atau bagaimana, karena kebanyakan yang saya lihat anaknya yang kebanyakan sering kena kita tegur dan dapat hukuman itu ya sudah jauh anak-anak itu aja, bukan anak baru apa. Mungkin anak baru satu dua mungkin karena dia apa kena hilaf bebas temannya atau sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya menanggapi tadi dari Pak Jafar, kalau melihat dari anak-anak yang dihukum itu memang itu saja. Mungkin merasakan dia hukumannya seperti itu sehingga dia untuk jerah tidak ada. Karena mungkin ya hukumannya hanya menuntut itu. Seperti kalau ada piket, kita ada sanksi yang tidak mengerjakan, yang tidak melakukan piket dapat hukuman, misalkan harus mengambil. Malah dia memilih hukuman yang itu, sehingga apa yang dia lakukan itu ya paling nanti dapat hukuman sama seperti itu. Mungkin tidak jerah dengan hukuman itu. Oke, terima kasih. Bisa hukuman atau konsekuensi, ya. Bapak Ibu boleh mencatat, nanti sambil kita cross check, betul enggak? Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut panjenengan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari apa? Oke, dan apa? Bebas gitu ya, merdeka. Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang beda? Setuju hukuman semuanya? Oke, hukuman. Berarti semua hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hah? Yang yakin. Ayo, saya beri gak ragu-ragu. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Yuk, kita kunci di situ hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol dari saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, konsekuensi. Ayo. Oke. Dia lari 2 kali karena terlambat. Menurut Pak PJOK? Hukuman. Oke. Ya, apa Pak? Konsekuensi. Oke. Apabila ada peraturan atau perjanjian sebelumnya. Tidak ada korelasinya. Tuh. Kalau ada korelasinya maka itu bisa dikatakan konsekuensi. Pasti tadi kan ada restitusi. Hukuman, konsekuen, sudah. Berarti dari hukuman konsekuen itu tingkatannya mana yang baik gitu? Konsekuensi. Oke. Restitusi itu tingkatan yang baik di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dia akan tahu kesalahan saya ini apa. Dia akan sadar dengan dirinya, sehingga dia bisa mengontrol dirinya untuk berbuat lebih baik lagi. Mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, lebih percaya diri, mengajarkan murid untuk mencari solusi, membantu murid berpikir seperti apa, ada keyakinan kelasnya. Oke, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa?
tidak ditilang oleh polisi? Oh, sama. Oke. Karena helmnya baru. Nah, kan? Kalau helmnya nggak baru, nggak pakai helm. Ya. Tapi pada dasarnya, mengapa kita menggunakan helm pada saat berkendara roda 2? Karena kita meyakini bahwa itu adalah sebuah aturan, ya. Ya kan? Kita lihat bagaimana keyakinan kelas itu. Oke, boleh keyakinan kelas boleh, kesepakatan kelas boleh. Boleh ya. Ada yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan belajar, boleh. Kuncinya satu, keyakinan kelas bersifat abstrak, maksudnya universal, ya. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan kalimat positif, ya, dari kalimat positif. Jika ada kalimat negatif, maka kita ubah menjadi kalimat positif. Di situ adalah kalimat yang universal, abstrak, yang umum, tetapi kita jabarkan, kita jelaskan kepada anak-anak. Anak-anak untuk berpendapat, kita memberikan kalimat pemantik kepada mereka. Anak-anak, apa yang kamu inginkan di sekolah kita? Suasana belajar di kelas kita yang bagaimana? Bagaimana kamu dengan teman-temanmu? Kalau di kelas 1, apa yang boleh dan apa yang tidak? Apa yang boleh di sekolah? Apa yang tidak? Kita gali dari anak-anak, ya. Lalu mencatat semua masukan-masukannya. Yes, catatan ditulis. Lalu mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, tinjau daftar curah pendapat, tinjau ulang keyakinan kelas, menyetujui keyakinan kelas, dan memasang di tempat yang mudah dilihat. Dan anak-anak selalu ingat. Jadi bukan sebuah kalimat yang panjang, tidak, tetapi abstrak dan itu universal, umum gitu ya. Curah pendapat dengan anak-anak, menuliskan apa sih yang diingini anak-anak. Lalu menempelkan, terserah sih menempelkan di mana. Kita kumpulkan semuanya pendapat dari anak-anak. Biar apa? Mereka merasa bahwa keyakinan kelas itu saya yang membuat, bukan dibuatkan oleh Bapak Ibu guru, tapi saya yang membuat. Apa yang kamu inginkan? Gitu ya. Oke, selain tidak terpenuhi, maka mereka akan berbuat sesuatu. Jadi kita bisa menganalisis murid saya kurang apanya. Contoh, bertahan hidup, datang dia lapar, gak sarapan, gak bisa ngomong, akhirnya usil dengan temannya, ya kan? Nah, yang kedua, mungkin dia butuh kasih sayang, ya dah? Ada dah anak yang mengatakan, ya bu, karena mengapa sih anak ini begini? Yang katanya Pak Jabar terus, iku tok air, itu pancet air. Nah, kita mencoba menganalisa kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi belum. Jika 5 dasar kebutuhan ini sudah terpenuhi, insya Allah dia akan lebih baik. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan. Yang keempat, kesenangan dan penguasaan. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Tidak hanya anak-anak, kita pun juga begitu. Orang jika salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, orang itu pasti akan oleng. Percaya enggak? Percaya enggak? Contohnya apa? Coba. Contohnya pasti. Kalau dari siswa saya ya, dari background keluarganya itu dia sudah ditinggal orang tuanya. Jadi dia hidupnya sekarang ini dengan kakeknya saja. Nah itu berarti mungkin kurang kasih sayang. Dan dari kurang kasih sayang itu dia menjadi tidak fokus. Belajarnya mungkin dia ingin seperti teman-temannya, tapi di rumah itu dia kan terpaksa harus mandiri, gitu kan. Jadi ada yang mungkin belum
kemarin itu waktu makan sehat itu kan anaknya membawa sendiri itu dia tidak sesuai dengan yang di menunya itu karena memang orang tuanya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang itu. Jadi dampaknya ya itu dia menjadi minder karena dia menganggapnya tidak sama dengan teman-temannya. Terima kasih. Oke, dari sisi sini. Roto beli. Bu Sofi. Mungkin jawabannya sama seperti Ibu Rita loh. Kalau dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, guru akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun malam tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Ada sesuatu yang akan disampaikan tentang 5 posisi kontrol yang tadi disampaikan di situ, bahwa guru bisa sebagai penghukum, bisa guru sebagai apa tadi? Teman, pemantau, manajer, penghukum, merasa bersalah, penghukum merasa bersalah, teman, memantau, dan sebagai manajer. Oke, Pak Catur, mungkin tanggapannya Pak Catur dari 5 posisi kontrol guru. Tergantung posisi anaknya ya, namanya kan anak itu kan mempunyai karakter masing-masing. Jadi kita sebagai guru sebaiknya menguasai 5 ini semuanya, sebaiknya. Di kadang soalnya sekali lagi pendidikan utama itu kan di rumah ya Bu ya. Kalau di rumahnya biasa-biasa saja, pendidikan di rumah itu menentukan karakter anak. Di sini kita sebagai guru ya memfasilitasi saja Bu ya. Terus ya kalau sekali lagi kita sebagai guru sebaiknya kalau bisa kita mematuhi kelima-limanya ini. Dari kelima itu mana yang kira-kira yang baik untuk anak-anak bisa menurut saya kalau menurut saya biar paling baik tadi itu yang kelima menurut saya. Manajer ya, manajer. Karena apa, kalau anak kalau anak yang udah betul di manajer seperti itu ya intinya saya cuma menjawab pertanyaan itu mana yang lebih baik, yang kelima tadi. Terima kasih. Luar biasa. Tadi dikatakan bahwa kalau anaknya dewek, ya, tapi kan tidak ada seperti itu. Insya Allah. Ya, pasti ada hal yang menyebabkan mereka seperti itu. 5 kebutuhan dasar mereka. Ya, kita tidak boleh menjudge anak-anak
anak-anak mungkin dari keluarganya atau apa. Kita sebagai guru, kita tugasnya itu memfasilitasi. Sebetulnya anak-anak itu sudah ada tulisan-tulisannya, tetapi kita tugas sebagai guru itu menebarkan tulisan itu untuk mengarah ke kebajikan atau ke kebaikan. Kalau kontrol kita sebagai penghukum, menurut panjenengan penghukum itu menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Karena dengan hukuman itu belum tentu anak jerah, sehingga dia tetap melakukan tergantung hukuman yang diberikan yang membuat anak tidak jerah. Betul, terima kasih Bu Tati, bahwa hukuman itu tidak menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dari kelima kontrol itu, dari 5 posisi kontrol guru, sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai guru, kita sebagai teman dulu. Walaupun teman itu kualitasnya tidak sebaik manajer ya, tetapi itu sudah baik. Kita memulai mereka dari teman, pemantau, nanti akhirnya kepada kita bisa memanajer mereka supaya anak-anak itu sadar dengan apa yang telah dilakukan. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, ya Mbak, yang sudah menjadi orang-orang dewasa, mencoba berefleksi dan memanajer diri kita sendiri. Next Pak. Pernah sekarang saya menyadari kalau saya pernah melakukan yang seperti ini. Contohnya pada saat di tahun ajaran yang kemarin itu siswa saya ada yang nakal sekali. Kemudian kamu ini kok nakal sekali. Nanti kalau kamu sering melanggar aturan, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah loh. Saya gitu kan. Kamu suka kalau ibu dipanggil kepala sekolah? Saya gitu kan. Jadi saya masuk yang di. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi atas refleksinya. Semoga itu sedikit refleksi kita yang tidak akan kita ulang kembali, karena kita belajar dari kesalahan kita. Sekarang kita sudah tahu dari 5 kontrol itu kita mencoba memulai dari kontrol sebagai teman. Karena kalau membuat rasa bersalah, nanti lama-lama anak itu juga akan berdampak negatif juga. Oke, lanjut Pak. Siapa ya? Ayo, Bu Tias bisa menyampaikan apa sih istimewanya di posisi manajer dari posisi-posisi yang lain? Kalau saya manajer ini bisa menjadi teman, bisa juga memposisikan diri untuk mengontrol kedisiplinan. Jadi kita tidak hanya ditakuti, tapi juga disegani. Ada yang lain? Ini kayaknya di manajer ini sepertinya lebih apa ya, menghadapi masalah, menghadapi karakter anak itu lebih slow. Jadi tidak restitusi itu tingkatan yang baik di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dia akan tahu kesalahan saya ini apa. Dia akan sadar dengan dirinya, sehingga dia bisa mengontrol dirinya untuk berbuat lebih baik lagi. Mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, lebih percaya diri, mengajarkan murid untuk mencari solusi, membantu murid berpikir seperti apa. Aspirasi panjenengan, bagaimana panjenengan dalam memfasilitasi anak-anak. Di sini ada sebuah kasus sebetulnya. Nanti kita mencoba menganalisis ini berdasarkan kontrol gurunya. Ya, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Nah, ini Bu Miss. Nah, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran. Ada Bu? Ada Miss? Oh, ada Miss.
diam dan tanpa acuh pada pelajarannya, cuek gitu ya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Nah, sudah bisa bayangkan ya, ini kelas 6 sampai ini, ya kan? Nah, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam, terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Seperti itu ya, Miss Fitri ya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani kira-kira. Membuat rasa bersama. Oke. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar dari 5 kebutuhan dasar tadi? Kesenangan. Kesenangannya apa? Kurang menarik. Apanya? Pembelajarannya kurang menarik. Oke. Menarik. Dia hanya tidur-tiduran gitu ya. Oke. Ya, boleh. Bisa juga karena dia lapar. Ya kan? Akhirnya dia ngantuk. Kalau saya lapar malah gak ngantuk. Marah nanti. Bila mana ibu mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukannya sebagai posisi pemantau? Tadi Bu Dani posisi sebagai merasa bersalah. Jika dia memposisikan dirinya sebagai pemantau, apa yang dilakukan oleh Ibu Dani? Ayo Miss, apa Miss? Ya, menanyakan dulu kenapa kok ngantuk, kenapa nggak memperhatikan. Terus kalau mungkin Fajar yang jauh ngantuk, ya otomatis memberikan solusi. Oh ya sudah, yuk main. Ya, terima kasih. Oke, bisa kita ganti Dani kenapa seperti itu. Kalau ngantuk ini kira-kira sudah sesuai dengan kesepakatan kita harus bagaimana Dani dan sebagainya. Guru pun juga harus merefleksi dirinya. Mengapa Dani seperti itu? Ada sedikit pantun sebagai penutup di kegiatan hari ini. Buahmu kudu berada di tugu. Cakep. Boris. Ada Pak Catur bilangnya. Boris. Lupa Pak Catur. Buah mengkudu berada di tugu. Jadilah guru yang dirindu, guru yang ditunggu. Naik pesawat ke Pontianak, membawa oleh-oleh burung pelikan. Boris. Tugas guru menuntun laku anak agar lakunya dalam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampaikan di program Guru Penggerak ini akan menginspirasi kita sebagai guru, karena tugas kita selalu mendampingi anak-anak. Semoga kita benar-benar menjadi guru-guru yang dirindu, guru-guru yang ditunggu oleh siswa-siswa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, salah ucap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit yang saya sampaikan, setetes yang saya sampaikan ini semoga menjadi hal yang bisa mengembangkan profesi kita, memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.